Saiki aku masuk pada bagian pertama. Para murid ketika menjadi penderek dalam Gusti, itu kan tujuannya kan macam-macam. Ya kan, agendanya itu macam-macam. Kaya nek awake dhewe iki melu pemilihan lurah, misalnya melu dadi bolo, dadi apa namanya? Tim sukses. Nah, masing-masing kan punya agenda berbeda-beda itu. Ana sing komen engko nek aku gawe bangunan gampang izine, engko nek aku gawe usaha engko didukung oleh pemerintah desa, engko nek nganu nek sapa ngerti anakku iso dadi mantune Pak Lurah. Nah, werna-werna. Nah, para murid kuwi yo agendane werna-werna dan kuwi ketok. Ketok. Coba anake Zebedius yaitu Yakobus dan Yohanes punya ambisi bahwa nanti kalau Yesus itu jadi Mesias itu tegese Tuhan loh ya. Mesias itu tegese penyelamat. Penyelamat dari mana? Karena kan dijajah oleh kekaisaran Romawi Israel. Maka kalau nanti bisa mengusir penjajahan sehingga kita sejahtera, itu namanya Mesias, politis ekonomis. Anak-anakku ini kata Ibu Zebedius ben sijine dadi ketua KPK, sijine dadi Kapolri. Penuh antusias, penuh semangat. Terus ono Simon loro, ono Simon Petrus sing antusiasmene dadi pemimpin, ya toh? Ono siji meneh Simon apa? Orang Selot. Orang Selot itu orang kelompok apa? Kelompok radikal. Yo melu Gusti Yesus. Apa? Golek keuntungan kok. Atau membela iman dengan menghalalkan banyak cara. Ono kuwi ya Simon Selot. Jadi ada banyak agenda dengan penuh ambisi dan akhirnya semakin melihat Yesus itu sekti, semakin mereka semangat. Tetapi nyatanya Yesus ketika ditangkap tidak melawan, mati secara hina di kayu salib. Mereka kecewa, mereka sedih, mereka frustrasi. Lihat hidup kita masing-masing juga mengalami itu ya. Ingin sesuatu ambisi dan akhirnya meleret. Mergo kita era kejangkung, kita era iso, njur mlukro, njur lumrah, rapopo. Tetapi Tuhan itu tidak tinggal diam. Ini penting dalam kehidupan kita. Pada orang-orang yang loyo, yang ngelokro, yang tidak punya harapan, yang hampir putus asa, Tuhan tetap bekerja dalam Roh Kudus. Amin. Para murid malu karena gurunya yang mereka andalkan kalah. Maka kalau kumpul, pintu-pintu dikunci, jendela ditutup, ngodak dioyok, dipoyoki karo wong Yahudi. Diolok-olok, gurumu kalah, malu dong. Gitu kan? Maka diceritakan dalam Injil loh, pintu-pintu dikunci, ditutup karena malu. Dan ada satu sosok namanya Maria yang selalu hadir. Dan itu Alkitabiah dalam kitab suci. Saya sebut saja misalnya Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Diceritakan Maria ibunda Yesus ada di situ. Sing gondeli ayo sembahyang, sing sabar nunggu yang Roh Suci. Ning para murid kan mau wis mengambil keputusan, aku arep dadi nelayan wae, aku ya arep melu kowe. Ngono kuwi ana kuwi. Nang kitab suci, lihatlah situasi yang sangat sulit. Tetapi benar janji Allah pada setiap pribadi para murid, tetapi juga benar janji Allah bagi Anda masing-masing. Amin. Benar janji Allah ki para kadang kinasih, benar terjadi dan mereka dicurai Roh Kudus sehingga murid itu berkobar-kobar, tidak malu untuk mewartakan Tuhan, tidak malu untuk menjadi saksi bahwa aku itu Kristen, aku itu penderek dalam Gusti. Banyak di antara kita memang beriman ning ora wani utawa ora pede nek memberi kesaksian. Yalah. Kita ya, saya juga seringkali tidak pede suatu saat dulu. Tapi sekarang saya pede. Kalau di warung berdoa ya, walaupun banyak meja berdoa, walaupun meja makan, saya mengajak yuk kita berdiri, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami memuji Engkau ya Tuhan karena rezeki yang Kau bagikan kepada kami dan seterusnya. Itu kesaksian. Amin. Jadi jangan menyimpan dalam-dalam apa yang kita banggakan, kita imani. Dan layaklah kita bangga karena kita punya sosok Tuhan Yesus yang mengalahkan maut.
Jadi Yesus yang kita imani sebagai pengantara pasti bukan sekedar orang suci atau nabi. Leres nggih? Nek seorang suci karo nabi, ya padha karo awake dhewe luwih suci. Tetapi ini adalah orang yang mengalahkan kematian, orang yang menghidupkan orang yang sudah mati. Luar biasa. Dialah Yesus Kristus Sang Mesias yang kita imani. Luar biasa loh para kadang. Dan itu yang kita rayakan dan menjadi inti perayaan Paskah. Jadi Paskah itu tidak sepintas lalu. Minggu kemarin kita merayakan. Seru ya walaupun masa pandemi. Bukan soal seru, tetapi aku ini disadarkan dan aku mengalami Tuhan yang menebus hidupku melalui kayu salib. Dan aku bangga tentang itu. Aku ingin bahwa anak-anakku, ingin keluargaku, ingin banyak orang juga mengenal Tuhan yang aku kenal. Itulah kenapa aku harus menjadi saksi. Itulah kenapa aku harus bercerita. Itulah kenapa aku harus mendalami imanku sendiri. Kui pesen kanggo panjenengan kabeh lho ya. Kanggo aku barang. Pada diri sendiri jangan ringkih, tetapi juga berani untuk menceritakan dan untuk menjadi saksi dan untuk terus menanamkan dalam diri sahabat dan keluarga kita iman itu. Aku ki kurang ngopo rendidik kowe. Mbok menawa kowe engko dadi insinyur, mbok menawa engko dadi wong sukses. Ning siji sing kowe natoni atiku, Bapak Ibu, yen kowe kuwi pindah iman kepercayaan. Leres napa mboten? Walaupun mungkin di antara kita juga mengalami itu, tetapi sangat natoni. Maka pesan bagi setiap pribadi yang mengalami Kristus adalah terus-menerus menghidupi iman itu. Amin. Kuwi nomor loro. Nomor telu terakhir. Nah, poro kadang kita terakhir bagian pertama lo ya. Ya, sisan karo katekise wong ado-ado. Mumpung klumpuk pinten? Masih 5 menit atau baru 5 menit? Masih 5 menit ya, dianggap baik baru 5 menit. Nah yang ketiga, para murid itu ketika dicurai Roh Kudus, kemudian berkobar-kobar dan malek gerimbyang. Malek ono ora kan ngene istilah ngono kuwi. Mboten wonten nggih. Malek gerimbyang ki yo, malek gerimbyang. Dadi total berubah. Saka maune mung murid sing duwe agenda dhewe-dhewe dibentuk oleh Tuhan melalui Pentakosta, melalui Roh Kudus, dan kemudian berkobar-kobar tidak takut lagi. Dan setiap kali ada tantangan, apalagi ditangkap dan diadili, mereka mengambil kesempatan itu untuk bersaksi. Luar biasa ya. Maka dikatakan dalam Kisah Para Rasul hari ini, mereka bersukacita. Dikatakan, mari kita lihat. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi nek wong Katolik, wong Kristen dihina, kuwi rasa loro-loro. Ya toh? Artinya aku diberi kesempatan mengambil bagian dalam Tuhan Yesus yang juga dihina sedemikian itu. Rasa muntah. Apalagi merancang pembalasan raono, kamus kuwi ora ono ning nggon pasamuan Katolik. Ngalah Romo, ya disebut ngalah, malah kasuwun ngimbayangke. Luar biasa to. Angel kuwi Romo, angel ning awake ngerti nek kuwi iki luhur. Leres nggih. Nek kuwi kautaman. Angel digayuh ning ya ngono kuwi pancen urip sing apik kuwi. Dan Kisah Para Rasul ini menceritakan para rasul yang setiap kali ditangkapi karena mewartakan, karena bercerita, karena membuat mukjizat penyembuhan pada orang yang lumpuh. Kemudian mereka ditangkap, wis tak kon ora nyritake Gustimu kok kowe tetep disidang kuwi. Kuasa apa to sing nang nggonmu kuwi? Wah, para rasul diberi kesempatan langsung kaya khotbah. Saudara-saudari sealun-alun ini, kalau saya ditanya dengan kuasa apa saya menyembuhkan orang yang juga ada di sini, ketahuilah bahwa dalam nama Yesus
yang kamu salibkan orang ini sembuh. Dahsyat orang. Dahsyat. Dan itu juga harus menjadi roh saya dan roh Anda. Tentu saja ada banyak tantangan sehari-hari yang membuat kita ngelokro. Dadi penderek dalam yo dadi angil to yo. Sak kecamatan awal dhewe mung pirang kakak? Kurang luwih. Mung 30-an ya loh. Sak kecamatan segede lho. Ning apa itu membuat kita kemudian takut dan kemudian delik dan kemudian apa tak pindah wae dan kemudian enggak dong. Kita itu kelompok kecil yang dipilih oleh Tuhan. Yang seperti para rasul sedemikian banyak menantang hidupnya, bahkan mengancam hidup para rasul ini tidak gentar karena Tuhan yang kita imani. Amin. Kuwi sing perangan siji jebule 20